Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel WKGS. Nah, pada hari ini di tanggal 11 Januari 2022, Wahyu mau jelasin tentang perumahan subsidi Keragilan Gria Sentosa. Nama PT kita di sini teman-teman bisa lihat, PT Indojaya Banten, di Jalan KH Sohada RT 05 RW 05 Kelurahan Sentul, Kecamatan Keragilan, Serang, Banten. Nah, di sini Wahyu mau jelasin tentang brosur ya. Brosur di perumahan Keragilan Gria Sentosa. Untuk di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada tipe ini atau ukuran rumah. Di sini ada 30/60. 30 ini luas bangunan rumahnya dan 60 ini adalah luas tanahnya teman-teman. Nah, di sini harga jual rumah di Keragilan Gria Sentosa itu seharga 150.500.000 dan uang muka itu 5% dari harga jual. Berarti uang mukanya normalnya di sini 7.525.000. Nah, di sini uang mukanya, ingat ya teman-teman, uang mukanya 5% dari harga jual. Nah, 7.525.000 dikurangin SBUM. SBUM ini subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta. Jadi 7.525.000 dikurangin 4 juta. Maka sisanya 3.525.000. Terus dikurangin booking fee 1 juta. Terus ada diskon nih teman-teman, diskon uang muka itu 525 dan uang muka yang dibayarkan 2 juta. Jadi seperti ini, lebih simpelnya ya teman-teman. Langkah awal teman-teman cukup booking 1 juta. Terus untuk DP-nya berapa? Itu DP-nya 2 juta. Jadi yang ini teman-teman nggak perlu dipikirin, ini kita coret. Terus BUM-nya ini kita coret. Terus yang 525-nya kita coret. Jadi cukup langkah awal itu tanda jadi 1 juta. Terus setelah 1 juta teman-teman nanti siapin persyaratannya. Dan ada dapat aplikasi dari Bank BTN dari kita di sini. Nah, di sini maksimal KPR ini apa? Maksimal KPR ini adalah kredit rumahnya seharga 142.975. Di sini estimasi angsuran per bulan untuk 10 tahun 1,5 dan 15 tahun 1,1 dan 20 tahun 900-an. Nah, inilah untuk teman-teman nanti dapatnya berapa tahun, dan cicilan ini ditentukan sama pihak bank langsung. Dapatnya misalkan teman-teman 20, 15 atau 10 tahun, dan ini estimasi angsurannya. Oke. Nah, di sini Wahyu mau jelasin teman-teman, setelah udah tanda jadi booking fee ini, teman-teman di sini mempersiapkan persyaratan. Nah, di sini pastikan data diri sudah update Dukcapil. Maksudnya seperti ini teman-teman. Sudah punya KTP tapi bentuknya belum eKTP, dan itu wajib harus diupdate. Kenapa? Yang KTP model lama itu biasanya belum terdaftar di Dukcapil, maka harus diupdate seperti itu. Terus wajib daftar aplikasi Sikasep. Nah, nanti cara pengisian dan registrasinya kita pandu setelah teman-teman booking tadi. Terus penghasilan gaji atau pokok per bulan 3 kali angsuran. Jadi teman-teman minimal kalau yang punya hutang, misalkan hutangnya 500.000, nah dikurangin gaji teman-teman minimal sisa uangnya itu, misalkan teman-teman di angsuran 15 tahun berarti 1,1 dikali 3 berarti minimal ada 3,3 sisa uang teman-teman. Terus di sini ada foto KTP suami istri dan kakak. Terus fotokopi NPWP pribadi. Ditambah lagi fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah.
Nah Mas, bagaimana kalau yang belum menikah? Berarti tidak perlu melampirkan surat nikah, berarti cukup single. Terus pas foto 3x4, suami dan istri 1 lembar. Fotokopi SPT PPh 21. Ini SPT PPh 21 ini pajak penghasilan tahunan, biasanya teman-teman dapat kok dari perusahaan tempat kerjanya. Terus selanjutnya surat keterangan bekerja di tempat kerja asli, berarti maksudnya suratnya yang asli. Nah di sini untuk karyawan tetap minimal masa kerja 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Selanjutnya di sini teman-teman harus mempunyai slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir apabila gaji ditransfer. Dan kalau gajinya cash, surat keterangan gaji dibayar secara tunai penggantinya apabila gaji dibayarkan secara tunai. Tambahan lagi fotokopi rekening BTN, nanti dipoto aja melalui WA atau mau ngasih langsung juga bisa. Dan di sini untuk usia pemohon minimal ya teman-teman, minimal 21. Kalau 20 bisa nggak? Bisa, asalkan dia sudah menikah. Jadi bisa untuk ngambil. Maksimal usia 45 tahun. Kalau 46 bisa nggak? Kalau 46 kalau dia PNS masih bisa. Dan clear BE checking. Nah BE checking ini apa Mas? BE checking itu misalkan teman-teman punya cicilan dulunya sampai dengan sekarang belum dilunasin, itu pengajuan rumahnya akan ditolak, itu udah di blacklist. Atau sekarang ini teman-teman punya cicilan tapi lancar, yang dilihat nominal per bulannya tidak boleh melebihi angsurannya 2 juta, itu juga nanti menghambat akan terjadinya penolakan teman-teman. Nah di sini juga sekalian nih mau promosi. Untuk di minggu ini bonus langsung tanpa diundi 1 unit kompor gas yang 2 tungku ya teman-teman. Ya sebelum lanjut untuk ke yang lain, ada baiknya teman-teman dibantu subscribe dulu ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke kita lanjut. Di sini ada biaya belum termasuk. Biaya-biaya yang belum termasuk kita jelasin di awal. Kenapa teman-teman? Lebih enak kita terangin di awal supaya teman-teman bisa menyiapkan uangnya di awal daripada kita menjelaskan booking fee 1 juta, DP 2 juta udah selesai tapi ada biaya lain dan teman-teman uangnya lagi di luar atau belum siap, nanti akan menjadi penghambat. Nah makanya Wahyu di sini jelasin untuk biaya proses akad itu nanti teman-teman kan sudah buat rekening BTN. Nah tinggal diisi aja saldonya 2.700.000 dan ini akan diambil sama Bank BTN, akan dipotong karena biaya proses akadnya. Di sini token listrik teman-teman tinggal bayar 650. Kok bayar Mas? Karena 650 ini untuk administrasi mengaktifkan listriknya. Dan itu akan 650 itu nggak hilang, akan jadi pulsa ya teman-teman. Nah di sini untuk materai akad kredit 45 lembar kurang lebih disiapkan. Nah biaya tadi yang booking fee, terus uang muka dan biaya proses itu semuanya disiapkan teman-teman sampai terima kunci sebanyak 6.800.000. Sudah itu semua, nggak ada biaya-biaya lagi ya. Nah biaya sudah termasuk sertifikat HGB, pemasangan air. Di sini perumahan Keragilan Gria Sentosa sudah PDAM teman-teman, jadi airnya udah bisa dipakai. Terus pemasangan listrik, biaya akte jual beli atau AJB itu sudah juga, BPHTB. Nah itu udah semua biayanya dari kita teman-teman. Jadi teman-teman cukup nyiapin tadi booking fee, uang muka 2 juta, nanti setelah mau akad nyiapin 2.700.000 sama untuk biaya token listrik. Nah di sini note teman-teman tambahan biaya kelebihan tanah per meternya itu 1,6 dibayar bersamaan dengan uang muka apabila teman-teman sudah di ACC. Nah harga cash rumah itu harga jual plus PPN 10%.
Itu kalau PPN-nya sudah tidak free lagi ya. Sekarang sementara masih free. Kalau PPN-nya masih free, cukup teman-teman harga rumah cashnya harga jualnya berapa? Di sini harga jualnya 150.500.000. Jadi teman-teman kalau ngambil cash harganya 150.500.000. Nah, apabila teman-teman ngambil rumahnya di tempat yang strategis, itu dikenakan biaya strategis untuk unit-unit tertentu. Nah, di sini marketingnya Wahyu, bisa dihubungin di 0813 1141 5890, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya supaya bermanfaat dan bisa di share untuk ke teman-teman yang lain yang apabila mencari rumah bisa rekomendasi ini, Perumahan Keragilan Gria Sentosa. Nah, di sini teman-teman saya mau jelasin juga, biasanya teman-teman jarang sekali nih baca ketentuan. Nah, kenapa ketentuan ini sangat diperlukan supaya tidak ada miskomunikasi. Yang pertama, persetujuan besar KPR ditentukan oleh pihak bank pemberi KPR. Jadi misalkan teman-teman di sini harga kredit rumahnya 142 juta. Seandainya ada penurunan plafon misalkan 140 juta, berarti ada selisih 2.975.000 ini akan jadi DP, akan ditambahkan ke sini. Tapi otomatis teman-teman angsuran yang normalnya seperti ini 114.900 misalkan jadinya 1.100.000 pas. Jadi nggak ada yang 47.000 karena sudah ditambahkan 2 juta tadi penurunan KPR. Nah, yang kedua, apabila penurunan KPR, pemohon wajib memberi sisa KPR sebagai uang muka. Nah, yang Wahyu tadi udah jelasin ya teman-teman. Di situ yang apabila penurunan KPR. Terus yang ketiga, apabila terjadi penolakan dari bank KPR, maka booking fee hangus dan pembayaran lain yang telah disetorkan dikembalikan 100% selama 30 hari kerja itu maksimal. Biasanya kita nggak sampai 30 hari udah kita kembalikan. Nah, kenapa teman-teman penting sekali untuk ngambil rumah ini harus konsultasi dulu, jangan buru-buru supaya booking fee-nya ini nggak hangus saat sudah diproses. Yang selanjutnya, apabila mengundurkan diri dari pengajuan KPR, maka booking fee hangus dan pembayaran yang lain telah disetorkan dipotong 10% dan dikembalikan setelah 30 hari kerja. Nah, sayang banget ya teman-teman kalau udah minat banget tinggal di booking. Apabila masih ragu-ragu, menurut Wahyu jangan dulu booking. Kenapa? Sayang apabila uangnya udah masuk, booking fee-nya hangus dan dipotong 10%. Selanjutnya, apabila kebijakan baru dari pemerintah perihal pajak, maka akan ada penyesuaian kembali. Nah, yang Wahyu bilang tadi, PPN ini untuk sementara PPN masih free. Apabila PPN ini udah dimunculkan kembali dan wajib dibayar, maka teman-teman harga jual plus PPN seperti itu. Selanjutnya, persyaratan KPR diserahkan ke kantor pemasaran paling lambat 7 hari setelah booking fee, dan apabila lebih dari 7 hari maka dianggap batal dan booking fee hangus. Jadi gini ya teman-teman, ini peringatan aja. Setelah 7 hari teman-teman berkasnya juga belum lengkap, tinggal konfirmasi aja ke marketingnya. Tinggal konfirmasi aja supaya booking fee-nya nggak hangus. Kenapa? Karena untuk persyaratannya belum lengkap. Nah, tapi apabila teman-teman sudah 7 hari lebih dan tidak ada konfirmasi, maka booking fee-nya hangus. Kita sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Terus pembayaran uang muka dianggap sah apabila pembayaran dilakukan di kantor pemasaran dengan admin keuangan. Jadi maksudnya teman-teman tuh bayarnya cash langsung ke kantor pemasaran, walaupun mau transfer juga bisa, yang penting kwitansinya itu dari perusahaan langsung ya teman-teman. Yang nomor 8, skema KPR subsidi itu bermacam-macam ya teman-teman. FLPP, BP2BT, SSB, dan BT Tapera dari pemerintah yang diberikan kepada pemohon KPR sesuai dengan
ketersediaan kuota dan program yang berlaku. Yang selanjutnya, harga jual, biaya admin dan biaya lain serta suku bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, disarankan bagi teman-teman kalau yang mau survei, jangan lupa bawa brosur ini saat survei lokasi dan bertemu dengan marketing sesuai kontak yang ada. Kenapa? Supaya tidak terjadinya miskomunikasi dan bisa ketemu marketingnya langsung dan bisa dijelaskan ya gitu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin mau bertanya bisa langsung di kolom komentar. Apabila ada yang kurang jelas dan belum dimengerti, silakan di komen. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya video ini dan dibagikan supaya bermanfaat buat yang sedang mencari rumah. Bisa jadi rekomendasi nih. Nah, tambahan lagi nih dari Wahyu teman-teman. Apabila ingin menambahkan penghasilan sampingan, bisa hubungi kontak Wahyu karena nanti ada benefit yang didapat dari teman-teman untuk memasarkan perumahan Keragilan Gria Sentosa. Mungkin itu dulu video dari Wahyu di channel YouTube WKGS. Selamat siang, salam sukses selalu dan salam sehat. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.